Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mau merenungkannya, kerap kali kita telah melanggar apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu bahwa bukan oleh hikmat manusia tetapi oleh kekuatan roh. Nah itu kerap kali saudara kita tidak ingat itu kembali. Sehingga kita memakai hikmat dunia, kita belajar dari dunia. Kita lupa ada kekuatan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan kerap kali kita prediksi, ya kita mengikuti cara-cara dunia. Padahal Allah Tuhan kita telah memberikan kepada kita jalan sesuai dengan iman dan Dia membuka itu jalan itu bagi kita semuanya. Sehingga kita akan mengalami yang disebut apa yang kita lakukan itu bisa tercapai dan berhasil. Sebelum terlambat, mari kita mempelajari firman ini. Dan sebelumnya saya ajak untuk kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Supaya setiap kami Tuhan diberikan pikiran Kristus, diberikan Tuhan hikmat dari Tuhan, bukan dari dunia. Supaya kami mengandalkan kekuatan roh Allah, bukan pikiran kami sendiri. Engkau Tuhan ampuni kami dan beri kepada kami pimpinan-Mu. Supaya kami dalam hidup di dunia ini melakukan perkara-perkara besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai 16. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kita menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Melalui bacaan ini kita akan melihat ada beberapa poin yang perlu kita renungkan bersama. Yaitu sebelum kita masuk ke poin pertama, kita lihat dahulu siapakah yang tahu tentang diri kita. Hanya kita sendiri. Mulut kita bisa berbicara hal-hal yang orang lain tahu, tapi mereka belum tahu isi hati kita. Mulut bisa berbicara sesuatu, tetapi pikiran dan hati belum tentu sama dengan mulut. Banyak penipu-penipu seperti itu. Kita bisa berlagak, kita bisa menjaga wibawa kita bisa bertindak sepertinya sopan. Tetapi kita tahu siapa kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Demikian juga kalau kita mau merenungkan kembali. Yang tahu tentang Tuhan adalah roh Allah sendiri. Tidak ada yang tahu tentang Tuhan itu sendiri. Kecuali Tuhan sendiri. Sebab itu Tuhan memberikan firman-Nya. Supaya kita mengetahui tentang adanya Tuhan dan apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang diinginkannya. Sebab itu kita harus sering membaca firman. Itulah saudara yang perlu kita renungkan kembali. Dan kita lihat poin pertamanya. Bahwa kita tahu bahwa ada roh Allah di dalam diri kita. Kita tidak mempunyai roh dunia, itu perlu diingat kembali. Roh Allah ada dalam diri kita, bukan roh dunia. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa menangkap, kita bisa mengerti, kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika ada roh Allah dalam diri kita,
yakinkanlah bahwa kita tidak pernah sendiri. Bahwa ada kekuatan yang besar yang sedang ada di dalam diri kita. Dan kekuatan itu kerap kali kita abaikan. Karena kita tidak menyadari bahwa ada roh Allah dalam diri kita. Disinilah letaknya kebanyakan orang-orang percaya mengalami kegagalan. Mengalami kekalahan. Karena dia cuma memikirkan saudara roh-roh yaitu yang ada di dunia, dia pelajari, dia lupa bahwa dalam dirinya ada roh Allah itu sendiri. Nah kalau kita melihat tentang roh dunia, apa itu roh dunia? Ya roh dunia itu bicara tentang dunia yang fana, dunia yang penuh dengan kebohongan, dunia yang penuh dengan kemunafikan, dunia yang penuh dengan keegoisan, dunia yang penuh dengan keserakahan, dunia yang penuh dengan segala kejahatan dan dosa. Sebab itu saudara, kita perlu untuk menyelidiki diri kita. Apakah kita mempunyai hal seperti itu yang dunia ada? Ataukah kita memikirkan hal-hal surgawi? Jikalau kita memikirkan hal surgawi, itulah bahwa roh Allah sedang bekerja dalam diri kita. Tetapi sebaliknya kalau kita memikirkan hal duniawi yang seperti itu, berarti kita menidurkan atau kita menghentikan kekuatan roh Allah untuk bekerja di dalam diri kita. Kita memungkiri kekuatan Allah itu sendiri. Sehingga kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita adalah orang-orang dunia. Sebab itu saudara, mulut kita bicara tentang Tuhan. Tapi hati kita adalah hati dunia. Sebab itu Tuhan pernah juga berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tapinya hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Oleh karena itu saudara, jangan cuma kita berkata-kata, memuji Tuhan, berdoa, ataupun hati kita tidak menatap kepada Tuhan. Hal yang kedua, karena kita punya roh Allah, maka kita saudara harus menafsirkan hal-hal yaitu tentang karunia-karunia Allah. Bukan tentang dunia. Kalau orang dunia tidak bisa menafsirkan tentang karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada seseorang, yaitu orang yang percaya Tuhan. Nah, karunia-karunia Allah itulah kemudian yang kita bicara, bukan karunia-karunia roh, yaitu tentang kesembuhan, tentang mujizat, ya, bukan seperti itu, bukan tentang bernubuat, tetapi ini karunia-karunia Allah, artinya tentang kehidupan, diberikan iman. Karunia Allah tentang apa? Diberikan keselamatan, diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan roh Allah, diberikan roh kudus, dan sebagainya. Terutama kalau kita juga melihat bahwa Tuhan memberikan firman-Nya. Sehingga kita harus menafsirkannya, yaitu bukan dengan roh dunia, tetapi dengan roh Allah. Tidak mungkin saudara kita membaca firman Allah, terus kita tidak menafsirkan dengan roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Kita harus bisa menafsirkannya ya tentang hal rohani karena kita punya roh Allah. Dari sini kita melihat satu perbandingan. Kerap kali orang yang percaya ketika membaca firman Tuhan, dia bukan menafsirkan menurut ya pikiran atau roh Allah, tetapi menurut pikiran dan roh dunia itu sendiri. Sehingga segala sesuatu ditafsirkan menurut hal duniawi yang menyenangkan tetapi yang fana. Tetapi kita bukanlah orang seperti itu. Mari saudara kita merenungkan hidup ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mungkin sepertinya ada masalah. Mungkin sepertinya ada kesulitan, tantangan. Tetapi jangan ditafsirkan bahwa itu satu kebinasaan. Tetapi kita harus tafsirkan menurut pikiran dan cara kerja Allah. Bahwa itu mendidik kita supaya kita menjadi dewasa iman. Dan supaya kita tekun dan kita percaya segala masalah, persoalan, penyakit itu bukan membawa bencana bagi orang yang beriman teguh. Tetapi kita tahu lompatan iman supaya dia sadar bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga kita lihat itu adalah pikiran Kristus. Mari saudara kita harus mempunyai pikiran Kristus dalam pikiran kita. Siapakah yang mengetahui Allah selain daripada roh Allah itu sendiri? Bagaimana kita bisa tahu tentang pemeliharaan Tuhan,
tentang penyertaan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai pikiran Tuhan. Sebab itu, marilah kita mengubah segala pikiran-pikiran kita menjadikan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan tentunya saudara, apa yang suci, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang berkenan kepada Allah, dan lain sebagainya. Buang segala pikiran kotor. Karena manusia itu, saudara, dinilai bukan dari kata-katanya. Tetapi siapakah manusia itu? Yaitu pikirannya itulah, dia itu sendiri. Kalau pikiran Kristus ada pada kita, berarti siapakah kita? Berarti kita, saudara, adalah dalam ciptaan baru di mana Kristus tinggal pada kita. Sehingga kita melakukan, mampu dan kuat untuk menghadapi segala persoalan dunia dan mengubahnya menjadi satu kesempatan dan berkat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dan jikalau saudara dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Baik itu persoalan keluarga, pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, perjodohan, apapun juga, dan keuangan. Dan jikalau saudara punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah kuasa Tuhan itu nyata. Pikirkan pikiran Tuhan dan perkara yang di atas. Bahwa kuasa Tuhan masih nyata. Sebagaimana firman-Nya berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Biar hari ini engkau menjadi sembuh dan pulih. Di dalam nama Yesus, biar kekuatan kuasa Tuhan bekerja di dalam pergumulanmu. Sehingga apa yang Tuhan sediakan, apa yang kita pergumulkan, itu kita mendapatkannya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini.